Apa udah kelihatan belum? Udah, Kak. Oke, jadi di sini kita mau bahas soal tentang UTS aku tahun lalu ya. Di sebelah kanan ada soalnya, di sebelah kiri nih aku udah buat penjelasannya. Sebentar. Oke, kita mulai. Dari nomor 1 ini tuh soalnya, yang pertama itu complete ion reactions and observation of the following cation reactions. If the precipitate is formed from the reaction of the solution AgNO3 tambah larutan NaOH. Nah, jadi di soal ini tuh kita disuruh untuk mencari reaksi ion dari si AgNO3 tambah HCl ini. Sebetulnya kalau soal kayak gini tuh ini merupakan soal hafalan ya. Jadi itu udah ada di buku Vogel. Nah, kan tadi soalnya itu AgNO3 tambah NaOH. Tambah HCl ya? Ya Allah, aku salah loh. Tambahin NaOH. Salah. Lupa. Ya Allah, maaf. Iya, geser. Nomor 1 lewat dulu deh. Aku salah nulis penjelasannya soalnya. Langsung ke nomor 2 aja. Nomor 2 itu ada complete ion reactions and observation of the following anion reactions. Sodium carbonate ditambah dilute HCl. The gas can be identified by its property of rendering BaOH solution. Nah, penjelasannya ada di sebelah kiri. Jadi kita disuruh nyari reaksi ion dari larutan natrium karbonat ditambah HCl. Nah, natrium karbonat ini kan Na2CO3 ditambah HCl. Nah, ini tuh akan menghasilkan gas CO2. Nah, tanda panah ke atas ini itu merupakan tanda terbentuknya gas. Jadi Na2CO3 tambah HCl jadi gas CO2 ditambah H2O. Nah, terus reaksinya itu gas CO2 yang dikenai batang pengaduk yang dibasahi larutan BaOH. Nah, gas CO2 ini kita masukin ke reaksi yang ini. Gas CO2 ditambah sama ion dari BaOH. Ba2 plus tambah 2OH min. Nah, hasilnya itu Ba2CO3 dan H2O. Kalau tanda ke bawah ini artinya terbentuk endapan. Endapan yang terbentuk itu adalah endapan putih dari batang pengaduk. Gimana? Jelas? Halo? Jelas, Kak. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Oh iya, kalian materinya materi ini juga atau materi yang lain? Itu, Kak. Ya. Oh, sama. Reaksi kation golongan. Oh, oke. Berarti ini paham ya? Paham. Oke. Lanjut nomor 3 itu explain how to examine a precipitate sample to identify heavy metal is Ag. Nah, jadi di soal nomor 3 ini aku juga udah lumayan lupa ya, soalnya waktu UTS tahun lalu aku juga jawabanku nggak bener sempurna gitu loh. Nah, jadi jawabanku waktu tahun lalu tuh kayak gini, Ag itu merupakan kation golongan 1. Nah, kation golongan 1 ini tuh dapat diidentifikasi dengan penambahan HCl. Nah, penambahan HCl ini itu akan menghasilkan endapan putih. Nah, jadi apabila suatu sampel membentuk endapan putih, maka itu positif mengandung Ag. Waktu tahun lalu tuh teman aku nulis skema dari ini untuk mengidentifikasi ini. Nah, dia dapat nilai sempurna. Nah, cuma aku lupa kayak gimana. Seingatku sih skemanya kayak gini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Kak. Wait, tunggu. Kayak gini nih, skemanya tuh kayak gini. Nah, skemanya tuh kayak gini seingatku. Jadi nanti kalian tulis aja kayak gini ya. Sampai bawah itu, Kak.
sampai sini aja deh kayaknya. Soalnya aku juga udah agak lumayan lupa. Sampai sini aja. Nah, oke. Oke. Oke, sekarang lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 4. If the solubility product of magnesium hydroxide is 2 dikali 10 pangkat min 11 mol pangkat 3 dm min 9 at 298 Kelvin, calculate its solubility in mol dm min 3 at the temperature. Reaksinya itu ada MgOH 2 kali, jadi Mg2 plus tambah 2OH min. If the concentration of dissolved magnesium hydroxide is S mol dm min 3, then konsentrasi dari Mg2 plusnya itu S mol dm min 3. Konsentrasi OH minnya itu 2S mol dm min 3. Nah, penjelasannya ada di sini. Ini tuh sama kayak waktu SMA kelas 11 kalau nggak salah, tentang materi kelarutan. Jadi, kan diketahui kalau konsentrasi Mg2 plusnya itu tuh S mol dm min 3. OH minnya itu 2S mol dm min 3. Nah, jadi kita tuh di soal ini disuruh nyari si nilai S-nya. Nah, diketahui kan KSP-nya nih. Berarti KSP-nya itu sama dengan konsentrasi dari Mg2 plus dikali konsentrasi dari OH min kuadrat. Kenapa pangkat 2? Soalnya 2OH min nih, kan ini OH min itu ada koefisiennya kan? Koefisiennya 2. Nah, koefisien ini tuh kita jadiin pangkat. Jadi, KSP-nya sama dengan Mg2 plus dikali OH min pangkat 2. Nah, diketahui kan tadi konsentrasi Mg2 plusnya S, OH minnya 2S. Tinggal kita masukin aja. S dikali 2S kuadrat. Tadi nilai KSP-nya itu kan udah diketahui ya. Nilai KSP-nya itu 2 dikali 10 pangkat min 11. Tinggal kita masukin deh. Jadi, 2 dikali 10 pangkat min 11 sama dengan 4S pangkat 3. Nah, sekarang tinggal kita pindah ruas saja. Jadi, S pangkat 3 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 11 sama dengan, dibagi 4, sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 2. Nah, sekarang kita mau nyari S-nya, tinggal kita akar pangkat 3-in aja. Jadi, S sama dengan akar pangkat 3 dari 5 dikali 10 pangkat min 12 sama dengan 1,71 dikali 10 pangkat min 4 mol dm min 3. Gimana? Ada yang mau ditanyain? Saya tidak, Kak. Lanjut ya. Oke. Oh iya, kalau aku ngomongnya kecepatan, bilang aja ya, nggak apa-apa. Siap, Kak. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 5. Tunggu sebentar. Iya, ini nomor 5. Nomor 5 itu, using the information given in each row of the table, calculate all the items marked with question mark. Weight units are grams. Nah, jadi di soal ini tuh kita disuruh nyari si nilai tanda tanya ini nih. Kita mulai ya dari yang C. Yang C ini tuh kan kita disuruh nyari weight of sample. Nah, di sini tuh diketahui ada weight of empty container sama weight of container tambah sampel. Nah, kalau mau nyari weight of sample, kita tinggal kurangin aja si weight of container tambah sampel, kita kurang sama weight of empty container. Jadi, 14,2842 dikurang sama 13,8837. Hasilnya 0,4005. Nah, ini berarti si sampelnya itu 0,4005 gram. Nah, sekarang kita disuruh nyari weight loss-nya. Berat yang hilang tuh berapa? Kalau mau nyari weight loss, kita tinggal ngurangin si weight of sample sama weight of residue. Nah, weight of sample ini kan tadi kita udah tahu
0,4005. Kita kurang sama 0,3382. Kita kurang 0,3382. Hasilnya itu 0,0623. Nah, sekarang kalau kita mau nyari persen dari loss, kita tinggal bagi aja weight loss dibagi sampel dikali 100%. Weight loss-nya 0,0623, kita bagi sama sampelnya. Sampelnya itu tadi 0,4005. Hasilnya itu 0,15, kita kali 100%. Hasilnya 15,5%. Gimana? Kak, izin bertanya. Iya, boleh. Jadi persen loss dengan persen analit itu beda ya, Kak? Tergantung soalnya sih. Emang soal yang itu gimana? Kemarin ada analis. Persen analit kemarin. Terus caranya apa ya? Residu per sampel dikali 100. Oh, kan di sini yang ditanyakan weight loss-nya ya. Persen loss-nya. Berarti harusnya weight loss per sampel dong. Oh, jadi Iya. berarti beda ya, Kak? Beda. Setauku sih beda. Ya, Kak, terima kasih. Iya, ada lagi? Lanjut. Lanjut, Kak. Oke, kita lanjut aja. Yang D ini sama kayak tadi. Kita disuruh nyari weight of residue. Di sini kan yang diketahui itu ada weight of container tambah residu sama weight of empty container kan. Berarti tinggal kita kurangin aja. Weight of container tambah residu kita kurang sama weight of empty container. Ya udah, berarti 16,2284 dikurang 14,9047. Jadi weight of residunya itu 1,3237. Nah, sekarang kalau mau nyari weight loss-nya tinggal kita kurangin aja. Weight of sample dikurang weight of residue. Weight of sampelnya 1,5378 dikurang sama weight of residunya tadi tuh dapet 1,3237. 0,2141. Nah, persen loss-nya tinggal kita bagi aja sama sampelnya. Sampelnya 1,5378. 0,139 kita kali 100. Salah. Jadi 13,922%. Gimana? Oke, Kak. Jelas nggak? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Oke. Sekarang kita lanjut ke yang soal yang G. Yang ditanya itu weight of sample. Berarti kita tinggal kurangin weight of container tambah sampel, kita kurangin sama weight of empty container. Weight of container tambah sampelnya itu kan 17,4072, 072 kita kurang sama 15,9257. Hasilnya 1,4815. Itu weight of sampelnya. Nah, sekarang di sini kan weight of residue-nya belum diketahui ya. Jadi kita nyari weight of residue-nya dulu biar supaya kita bisa ngitung si loss-nya.
kebesaran. Maaf. Kalau kita mau nyari weight of residunya, kita tinggal kurangin aja weight of kontainer tambah residu, kita kurangin sama weight of empty container. Jadi 16,9993 kita kurang sama 15,9257. Hasilnya itu 1,0736. Nah, kalau mau nyari weight of loss-nya, tinggal kita kurangin aja sampel sama residunya. Besaran nih. Gak apa-apa deh. Sampelnya 1,48. Malah minus ya. Maaf. Weight of sampelnya 1,4815 dikurang sama 1,0736. Hasilnya 0,4079. Nah, kalau mau nyari persen loss-nya sama dengan 0,4079 dibagi 1,4815 dikali 100% sama dengan 27,53%. Gimana? Jelas nggak? Ya, Kak. Jelas, Kak. Oke, lanjut ya. Oke. Wait. Kita ganti dulu. No. Ya, ini. Sorry. Oke, nomor 6 itu kita disuruh mendefinisikan tentang larutan standar, indikator, sama titik akhir titrasi. Sebetulnya kalau soal ini soal hafalan ya, teori. Oke, jadi kalau larutan standar itu merupakan larutan yang konsentrasinya sudah diketahui secara pasti. Aku ada contoh laporan praktikumku. Nah, ini. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nggak terlalu jelas, Kak. Kenapa? Nggak terlalu jelas. Kurang ngezoom ya? Di zoom aja. Iya, Gimana? Kelihatan? Kita kan bisa nge-zoom. Ini kelihatan nggak? jelas. Oke. Larutan standar itu merupakan larutan yang konsentrasinya sudah diketahui secara pasti. Nah, larutan standar ini tuh bisa dibagi jadi dua lagi berdasarkan kemurniannya. Itu ada larutan standar primer sama larutan standar sekunder. Kalau primer itu merupakan larutan standar yang dipersiapkan dengan menimbang dan melarutkan suatu zat tertentu dengan kemurnian yang tinggi. Nah, konsentrasinya itu sudah diketahui dari massa volume larutannya. Nah, kalau larutan standar sekunder itu merupakan larutan standar yang dipersiapkan dengan menimbang dan melarutkan suatu zat tertentu dengan kemurnian relatif rendah, sehingga konsentrasinya itu diketahui dari hasil standarisasi. Nah, tunggu. Sekarang larutan apa sih standarisasi itu? Standarisasi larutan itu merupakan proses saat konsentrasi larutan standar sekunder ditentukan dengan tepat dengan cara menitrasi dengan larutan standar primer. Nah, itu. Sekarang kita ke indikator. Indikator itu kan kalau misalnya kita mau titrasi itu kan dia dimasukinnya dalam jumlah sedikit kan. Nah, indikator itu merupakan senyawa halokromik yang ditambahkan dalam jumlah kecil ke dalam sampel yang akan memberikan warna sesuai dengan pH larutan tersebut. Nah, kalau titik akhir titrasi itu merupakan selesainya titrasi ditandai dengan beberapa perubahan fisika yang terjadi pada larutan, seperti perubahan warna. Gimana? Ada yang mau tanyain? Tidak, Kak.
kecepatan nggak sih? Kalau saya tidak. Oke. Ya udah, sekarang kita lanjut ya. Nomor 7. Itu soalnya calculate the normality of 2.18 gram of NaH2PO4 dissolved in 1.5 liter used for the following reactions. Jadi di soal nomor 7 ini tuh kita disuruh nentuin normalitasnya. Nah, ini aku udah buat pembahasannya. Jadi rumus dari normalitas itu merupakan molaritas dikali ekuivalen. Ekuivalen ini tuh kalau misalnya ada reaksinya nih, kita tuh nentuinnya tuh dari produknya. Kayak gini. Jadi ekuivalen dari reaksi ini tuh adalah 3. Kenapa 3? Karena kan ini Al, Na, HPO4 3 kali kan. Kalau misalnya kita reaksi ion, jadi Al3 plus tambah 3 Na, HPO4 min. Ada 3 kan. Berarti ekuivalen itu sama dengan 3. Gitu. Iya. Waktu aku UTS tahun lalu, soal ini tuh juga lumayan menjebak. Jadi gitu. Terus aku nanya ke teman-temanku, katanya ekuivalen itu 3, soalnya lihat dari produknya gitu. Nah, terus kan kalau nanti tinggal kita masukin aja ke rumus ya. Jadi kan kalau molaritas itu rumusnya itu kan mol dibagi volume kan. Nah, ini aku urain. Mol itu kan gram per mr. Kita kali sama 1 per V. Dikali ekuivalen. Gramnya itu kan 2,18 dibagi mr-nya itu 120. 2,18 dibagi 120 dikali 1 per 1,5 dikali 3. Hasilnya itu 6,54 dibagi 180 sama dengan 0,0363 normal. Gitu. Nah, terus kalau misalnya kita menentuin ekuivalen dari yang lain nih, misalnya HCl, kan H sama Cl min. Nah, ekuivalen itu 1. Kenapa? Soalnya dilihat dari jumlah H sama OH minnya. Kalau H2SO4, 2H plus tambah SO4 2 min, jadi ekuivalennya sama dengan 2. Kalau NaOH itu Na plus tambah OH min, ekuivalennya sama dengan 1. Gitu. Gimana? Ada yang izin tanya. Boleh. Itu satuannya liter ya, yang molaritasnya? Iya, satunya liter. Oke. Nih. Ada yang mau tanyain lagi? Aku lanjut ya. Oke, lanjut. Nomor 8. Nomor 8 itu soalnya roughly sketch the following 3 titration curves. Jadi itu kita disuruh untuk ngegambarin dari si kurva titrasi. Yang pertama itu ada a weak acid titrate with a strong base. Jadi asam lemah dititrasi dengan basa kuat. Yang kedua itu basa kuat dititrasi dengan asam kuat. Sebetulnya kalau soal ini tuh sama juga. Kita tinggal hafalin aja, ada kok nih. Aku udah nyari. Mana ya? Oh, ini. Sebentar. Nah, aku kelihatan nggak? Ada. Kelihatan. Aku ngambil dari ruang guru. Ya, sama aja sih. Nih. Jadi di sini tuh ada titrasinya. Asam kuat dengan basa kuat. Jadi kurvanya tuh kayak gini. Asam kuat kan berarti pH-nya itu makin rendah kan? Nah, jadi di bawah sini pH awal. Terus, kalau dengan basa kuat, langsung naik gini pH-nya. Keterangannya itu, zat pentiternya itu adalah basa kuat. Jadi yang di dalam buret, itu tuh basa kuat. Daerah perubahan pH-nya itu sangat drastis. Indikator yang dapat digunakan itu ada metil merah, bromtrimol biru, dan fenolfatelin. Nah, terus ada basa kuat dengan asam kuat. Kalau basa kuat kan berarti pH-nya tinggi kan? Dititrasi sama asam kuat, berarti nanti turun gitu kebalikan sama yang tadi. Zat pentiternya itu asam kuat, berarti si asam kuatnya itu yang ada di buret. Gitu. Terus indikator yang dapat digunakan itu adalah metil merah,
belum timbul biru, dan fenolfthalein. Sama aja kayak tadi. Terus kalau asam kuat dengan basa lemah, kayak gini. Nggak terlalu, apa sih namanya? Apa ya namanya? Nggak terlalu tajam gitu loh, naik sama turunnya. Kayak gini. Oke, yang ini bisa dibaca sendiri. Oke, gimana? Ada yang mau ditanyain? Tidak. Oke. Maaf. Zoom dulu. Nah, kalau nomor 9 itu kan, what do you think about analytical chemistry to support conservation concept? Ini tuh apa ya? Ya, tentang konservasi gitu deh. Jadi kalian bisa jawab sendiri kan kalau yang ini? Halo? Halo. Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Izin bertanya, Iya, boleh. Tanya aja. tapi ini kalau misalnya dosen kita kan Memlia ya, Pak. Lalu soalnya bahasa Siapa? Inggris. Memlia. Oh, Bu Asrilia. Iya. Ya. Ya. Lalu kan soalnya bahasa Inggris. Apakah harus jawab pakai bahasa Inggris atau Indo? Boleh. Aku Atau boleh dulu Indo boleh sih. Aku Indo. Boleh. Tapi nggak ngaruh ke masalah nilai gitu kan, Kak? Enggak kok, nggak ngaruh. Oke, Kak. Iya. Ada lagi yang mau tanyain? Kamu tanya yang Yo. nimbang-nimbang gitu loh, Kak. Yang gimana ya, sebenarnya? Kayak misal cara nimbang NaOH gitu. Oh, iya aku tahu itu. Yang Cara kayak gitu, nimbangnya kayak kayak, gitu lah. cara nimbangnya kayak gimana? Ya, biasanya Mam Lia tanya itu, gimana cara kamu meyakinkan kepada saya gitu, bahwa ini berapa gram gitu. Oh. Jadi, itu tuh kalau misalnya kita mau nimbang NaOH itu kan bentuknya serbuk ya. Serbuk gitu kan. Nah, jadi kita kalau mau nimbang tuh ada timbangan analitik. Nah, kita tuh nggak bisa langsung nimbang langsung serbuknya gitu loh. Jadi kita tuh harus pakai namanya tuh gelas apa sih ya namanya? Aku lupa. Gelas arloji. Tahu gelas arloji nggak? Gelas arloji. Nih aku ada gambar ya, sebentar. Tunggu. Ini kebesaran banget. Jelas nggak sih ini? Jelas nggak? Lah, Nih, mana ya? Tunggu. Ya Allah. Maaf ya, lagi hujan di sini. tidak apa-apa, Kak. Oke. Nah, Rahmat. kalau misal apa? Enggak, Kak. Oh Lanjut. iya. Oke. Kalau misalnya kita mau nimbang NaOH tuh caranya kita ambil NaOH-nya itu pakai spatula. Spatula tuh kayak gini nih. Nah, ini pakai spatula. Nah, terus kita taruh di gelas arloji. Di atas gelas arloji ini nih. Kan dia fungsinya untuk meletakkan zat pada proses penimbangan kan. Untuk NaOH. Nih. Nah, terus kita baru taruh di timbangan analitik. Gitu. Nanti timbangannya tuh kita balance. Pokoknya dibuat 0 dulu deh kalau nggak salah. Kayak gitu. Gimana? Oke. Ya. Ada yang lain? Mau tanya, Iya, boleh. mau tanya kan, kalau dia kan biasanya pas kuis telat 1 menit, telat 2 menit kan nilainya dikurangi. Kalau ini nanti tumpulin dikurangi ya, Mbak? Apa? Kalau pas tahunnya Mbak maksudnya. Kan Bu Lia kan, biasanya waktu tangan Iya. kan, kalau telat ngumpulin 1 menit ya kita kan. Nah, waktu tahunnya Mbak dikurangi apa enggak nilai kalau telat ngumpul gitu? Oh,
Kan kalau waktu tahun aku dulu kan aku offline ya, jadi aku UTS di kampus. Jadi tuh kalau misalnya waktunya udah habis, ya udah selesai. Terus kalau misalnya kita nggak ngumpulin, nanti asdosnya tuh langsung keluar gitu loh. Jadi kita langsung ngejar asdosnya, langsung ngumpulin kayak gitu. Jadi aku nggak tahu kalau yang sekarang gimana. Tapi kayaknya sih bakal dikurangin sih. Yang tahun kamu ya, tapi kalau tahun aku kayaknya enggak deh. Soalnya kan aku langsung ngejar gitu. Jadi gitu. Oke, Kak. Iya. Ada yang lain? Aduh, aku mau nambahin dikit ya. Iya. Boleh. Buat yang kuliah itu emang kalau misalkan online itu emang ada aturannya 10 menit dikurangi 3 poin. Ya kayak gitu. Soalnya aku juga kedapatan kuliah semester ini dan apa namanya? Ya kayak gitu, kalau misalkan telat 1 menit, ya udah dikurangin poinnya -3. Oh. Iya, iya. UTS juga tadi kayak gitu. Matekim ya? Iya. Aku soalnya semester ini nggak dapet kuliah sih. Jadi aku nggak tahu kalau yang online kayak gimana. Gitu guys, tuh. Jangan telat makanya ngumpulinnya. Ada lagi? Enggak gitu Mbak. Soalnya kuliah tuh ngasih soalnya punya waktunya dikit. Jadinya Juga- mau nggak mau harus telat. Kalau foto nggak diterima, Kak. Gak ada waktu buat bikin PDF, Mbak. Oh, Terus ya itu berarti tiba-tiba disuruh ngumpulin gitu. iya. Itulah dosen. Kalau tanya gantiannya juga. Ya Allah. Oke, Mbak ada mau lagi nanya, nggak? Mbak. Tadi waktu mau Iya, nimbang boleh. NaOH itu gelas arlojinya ditimbang dulu nggak? Kan nanti kalau misalnya, iya kan itu kan langsung, kalau pakai timbangan analitik itu kan langsung apa sih namanya? Langsung keluar gitu kan angkanya, langsung otomatis ketimbang juga kan. Nah kita tuh harus kayak ngebalancein dulu kalau nggak salah deh. Iya, aku sih setahu aku kayak gitu. Soalnya aku juga kan harusnya praktikum kan semester 2, cuma aku nggak kebagian praktikum soalnya udah online. Tahu aku sih gitu. Gimana, ada yang mau tanya lagi? Tidak, Kak. Hah? Oh enggak ada yang mau ditanya lagi. Saya Yang lain? tidak. Ya, Kak. Apa? Timbangan analitik itu bisa dibikin minus atau ditambahnya gitu nggak sih, Kak? Maksudnya? Kayak itu loh, timbangan berat badan itu kan bisa ditambahin gitu loh. Yang harusnya 0 jadi 0,5 waktu mulainya. Oh itu. Bisa nggak, Kak? Kayaknya sih bisa deh. Kayaknya bisa. Tapi aku nggak tahu pasti. Soalnya belum pernah pakai juga. Oke, Kak. Iya. Gimana? Ada mau tanya lagi? Gimana? Ada mau tanya lagi nggak? Nggak ada Mbak.
belum ada. Yang Oke, oke. UTS-nya hari Jumat ya? Iya, Bukannya libur? Libur nggak Iya, sih itu? Mbak. Libur kan? ada juga. Tahu saya libur. Mega aja libur, Mbak. Besok Rabu. Ya, Oh, nggak mau libur. Sampai jam 9. biar tenang dulu lah, UTS dulu baru libur. Masih ada yang mau dibahas nggak? Soal lain juga boleh kok. Gimana nggak ada? Oh ya Tidak, udah. Kak. Berarti cukup ya. Wait, aku Oke, stop sharing. Tutor kimia analisis ini aku akhirin ya. Aku minta maaf kalau misalnya ada penjelasanku yang kurang jelas atau aku ngomongnya kecepatan. Aku juga sama-sama belajar. Jadi aku minta maaf kalau aku ada salah. Oke, semangat ya UTS-nya. Jangan nyerah. Iya. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Makasih, Kak. Kak. Iya, ya udah aku live ya. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam.